Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak. Semoga kalian semuanya hari ini sehat selalu. Sebelum kita melaksanakan daring pada pagi hari ini, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Amin. Anak-anak yang dibanggakan, pada pertemuan kali ini yakni yang akan kita pelajari adalah struktur dan unsur bahasa teks pidato persuasif. Nah, dalam proses pembelajaran ini, kalian harus paham dengan apa itu yang dinamakan struktur dan unsur bahasa teks pidato persuasif. Nah, ini yang kita bahas adalah struktur dan kebahasaan. Terlebih dahulu yang dibahas adalah struktur. Nah, ini struktur teks pidato persuasif. Ada 3 bagian. Yang pertama, ada pembukaan. Kedua, ada pidato, isi pidato. Yang ketiga, ada penutup pidato. Di dalam pembukaan, ada beberapa bagian lagi. Ada salam pembuka, ada ucapan sapaan penghormatan. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang kami hormati para tamu undangan. Itu contohnya. Kemudian ada ucapan rasa syukur. Ucapan rasa syukur itu bisa kita berikan kepada Allah, kemudian ucapan sholawat, dan ucapan syukur karena kita semuanya diberikan kesehatan. Masuk di dalam isi pidato. Isi pidato ini adalah hal yang paling terpenting yang harus kalian sampaikan, yang harus disampaikan oleh orator kepada pendengar ataupun penulis kepada pembacanya. Dan di dalam isi pidato ini ada penjelasan mengenai pendapat, mengenai gagasan, alasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Karena berpidato berarti harus ada pesan yang harus disampaikan. Pesan itu harus bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi tidak harus asal berpidato, isinya tidak ada yang disampaikan. Kemudian masuk di dalam penutup pidato. Di dalam penutup pidato itu ada harapan-harapan. Harapan itu ada harapan agar gagasan atau pesan yang kalian sampaikan itu bisa diterima oleh orang yang mendengarkan kalian semuanya. Permohonan maaf. Permohonan maaf itu bukan harus, oh kalau saya salah saja harus meminta maaf. Tidak. Akan tetapi ketika sampean menyampaikan isi pidato, mana tahu di tengah kalimat yang kalian semuanya sampaikan, tiba ada pendengar yang merasa riskan atau tidak senang dengan kalimat yang kalian sampaikan. Nah, kemudian ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini karena ada yang mendengarkan apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian pidatokan, apa yang kalian orasikan. Dan yang terakhir, karena ada salam pembuka, berarti ada salam penutup. Selanjutnya kita masuk di dalam unsur bahasa. Unsur bahasa ini di dalam semua teks kita pelajari, mulai dari kelas 7 sampai di dalam kelas 9. Ya, kebetulan ini kita masuk dalam unsur bahasa teks pidato persuasif. Nah, unsur bahasanya apa saja? Nah, di sini ada konjungsi beserta ciri-cirinya. Konjungsi terbagi lagi beberapa macam. Terlebih dahulu, kalian harus tahu konjungsi. Apa sih itu konjungsi? Konjungsi itu merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lain. Bisa juga disebut dengan kata hubung, kalau kalian bingung dengan apa itu konjungsi. Nah, ini ada macam-macam konjungsi. Yang pertama, ada koordinatif, subordinatif, korelatif, dan antar kalimat. Yang kita pelajari hari ini ada konjungsi koordinatif, korelatif, dan subordinatif. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif ini hampir sama dengan konjungsi korelatif. Perbedaannya adalah konjungsi ini terjadi pada klausa yang sederhana. Kata penghubung di dalamnya hanya meliputi ada kata dan, tetapi, atau. Selanjutnya ada konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif menghubungkan dua kata, frasa, klausa, yang memiliki status konjungsi bertingkat. Nah, konjungsi subordinatif ini meliputi
ada hubungan, pengandaian, syarat, waktu, tujuan, cara, penjelasan, kemiripan, sebab, dan posesif. Konjungsinya apa saja kata hubung yang digunakan? Kalau pengandaian, ada andaikan, sekiranya, seandainya. Jika syarat, berarti konjungsinya ada kata jika, kalau, asalkan, bila. Hubungan waktu berarti konjungsinya sesudah, sebelum, setelah, sejak, ketika, sementara, selama, sehingga, sambil. Nah, kemudian ada hubungan tujuan. Ada agar, supaya. Kemudian hubungan cara dengan, hubungan penjelasan bahwa, pemiripan, konjungsinya seolah-olah, seakan-akan, seperti, sebagaimana. Sebab, ada kata sebab, karena, oleh karena. Posesif berarti konjungsinya meskipun, walaupun, biarpun, sekalipun. Kita masuk di dalam konjungsi korelatif sekarang anak-anak. Konjungsi korelatif itu diartikan sebagai jenis konjungsi yang menghubungkan dua unsur yang setara, kata, frasa, klausal, maupun kalimat. Contohnya yang pertama, ada kata baik. Kemudian gabungannya kata maupun. Berarti karena korelatif berarti punya teman. Berarti kalau baik berarti temannya maupun. Jika kata jangankan berarti korelatifnya pun. Jangankan, kemudian ada kata lagi pun. Seperti contoh, jangankan bukit, gunung pun juga sanggup aku daki. Bukan hanya kamu saja yang bisa berprestasi, melainkan saya juga bisa berprestasi. Ada kata bukan hanya, kemudian dengan korelatifannya, melainkan. Itu. Kemudian ada kata entah, dengan kata entah, sedemikian rupa yang saya sampaikan sehingga bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat. Tidak hanya kamu yang bisa mengejar prestasi melalui ekstrakurikuler, tetapi juga saya bisa berprestasi dalam bidang akademik. Nah, sekarang ini masuk dalam konjungsi antar kalimat. Tadi Bu Yani menjelaskan ada 3 yang kita bahas, tapi di sini kita lanjutkan konjungsi antar kalimat juga bisa kita jelaskan bahwasannya konjungsi antar kalimat itu ada konjungsi sekaligus ada maknanya. Konjungsi antar kalimat itu ada dengan demikian, akibatnya, sebaliknya, kemudian, akan tetapi, sayangnya, biarpun, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada kata kalimat persuasif yang kita pelajari karena pidato persuasif. Berarti pidato itu mengajak untuk semua orang bisa kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang positif. Kita berpidato itu berarti mengingatkan kepada hal-hal yang baik, bukan menjerumuskan kepada hal-hal yang buruk. Kalimat persuasif itu berarti berisinya ajakan, mengajak. Baik untuk kaum yang muda, untuk kaum yang lebih tua dari yang menyampaikan. Karena sifatnya mengajak. Jadi siapapun bisa. Ciri-ciri kalimat persuasif bertujuan untuk membujuk. Membujuk ini bukan membujuk kepada hal yang negatif ya, tapi membujuk dalam hal yang positif, mengajak, memengaruhi seseorang. Nah, biasanya juga bisa menggunakan kata ayo, mari, kata-kata yang bersifatnya mengajak kepada yang lainnya. Dan jika dalam bentuk teks, itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Kalau di bahasa lisan, mungkin nadanya lebih ditegaskan lagi. Pada menggunakan pernyataan langsung ataupun kata sapaan orang kedua seperti hadirin, bapak ibu, saudara-saudara. Ada lagi kata kerja mental. Kata kerja mental apa saja itu? Contohnya diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menyimpulkan, berasumsi. Nah, semoga itu yang bisa
saya sampaikan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang mengesankan untuk kalian semuanya, sehingga kalian bisa menjadi orator atau orang yang berpidato jika tidak bisa secara lisan, bisa dalam bentuk diaplikasikan dalam bentuk tulisan. Demikian, sekian anak-anak pada pertemuan ini. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.